Bagaimana orang mempertahankan kebenaran dalam dunia yang jahat. Lelah mental, lelah sakit hati, sampai tubuh pun ikut sakit. Kalau orang yang melayani Tuhan asal-asal jadi, memang dia tidak pernah lelah. Nah, Yesus janji, aku akan memberi kelegaan. Nah, ini adalah kelegaan rohani yang sukar kita lukiskan dengan kata-kata kita. Lalu dia panggil, Freddy, marilah, aku akan memberikan kelegaan. Apa tanggapan saya? Datang. Pakai argumentasi apa? Iya. Ya, saya selalu senang berada di program Bincang Kita ini karena tentu saja ketika bertemu narasumber, saya banyak belajar, saya banyak mendapatkan berkat. Begitu juga saya berharap sahabat Askara Channel juga mendapatkan berkat yang sama melalui perbincangan kami hari ini. Bincang Kita, bercakap bersama, mencari makna. Kita sambut tamu kita hari ini yang tentu tidak asing, Pak Freddy, selamat datang. Terima kasih. Selamat bertemu, Mbak Lina. Selamat bertemu, Pak Freddy. Hari ini kita membahas satu topik lagi, Pak Freddy. Dan ini merujuk pada satu firman Tuhan yang bagi saya pribadi, firman Tuhan ini luar biasa, sungguh menguatkan, dan mungkin banyak orang juga merasa bahwa ayat ini menjadi penguat, menjadi motivasi dalam hidupnya. Terambil dari Matius 11 ayat 28. Saya beri topik hari ini, perbincangan kita adalah undangan istimewa. Baik, kalau saya akan bacakan firman Tuhan ini ya Pak Freddy ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya teruskan bagian ayat 29-30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ya, kita highlight bagian ayat 28 tadi. Sebuah ajakan, sebuah undangan. Apalagi ya? Ya, ajakan, undangan, dan apapun itu. Dari konteks firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 11 ayat 28 tadi Pak Freddy. Sebenarnya apa sih alasan Tuhan Yesus mengajak dengan kata marilah? Nah, dan siapa sebenarnya yang diajak kala itu untuk datang? Kalau sekarang kan zaman-zaman KKR banyak banner, banyak undangan hadirilah gitu. Nah, ini Tuhan Yesus sejak zaman dulu sudah memberi ajakan marilah. Nah, apa sebenarnya arti mendalam dari kata marilah? Dan konteks apa saat itu dan siapa yang diundang Yesus? Ya. Terima kasih Mbak Lina. Ini ayat ini disenangi semua orang ya. Betul. Ya, dihafal. Saya juga rasanya hafal ya. Ada satu lagu, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Lagu itu enak sekali, dikarang oleh seorang pendeta, namanya Pendeta Suryo Citrowarsono. Ya, sudah lama sekali lagu ini ya. Ya, ayat ini jelas paling disenangi ya. Pertanyaan Mbak Lina, apa alasan Yesus ini kan satu undangan ya, tema kita tadi katakan undangan istimewa ya. Ya memang istimewa ya. Jadi saya membayangkan begini, Yesus memanggil, mungkin dia dengan tangan begini juga, saya membayangkan ini, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apalagi di situ? Aku akan memberi. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, jadi tentu saja panggilan yang lebih enak ya. Ada kata kelegaan, apalagi marilah dan seterusnya ya. Nah, pertanyaannya ini, kenapa kok Yesus memanggil marilah? Kan pasti ada orang yang di situ. Yang dia panggil marilah. Dan pertanyaan tadi apalagi siapa sih yang dipanggil ya? Siapa yang diundang itu? Siapa yang diundang? Nah, ini membutuhkan sedikit penjelasan Mbak Lina. Jadi tidak bisa
dengan singkat, tetapi harus ada penjelasan mengenai konteks yang terjadi pada saat itu. Baik. Sehingga kita akan tahu sebetulnya siapa-siapa yang mendengar panggilan ini. Kan Tuhan tahu ada orang di situ, tapi siapa mereka itu, sehingga dipanggillah, marilah kepadaku. Dan kenapa sih kau panggil ya? Kira-kira begitu ya pertanyaannya. Ya jadi gini. Ini masih di dalam tahun kedua dari 3 tahun pelayanan Yesus. Jadi pada saat Yesus mulai hadir di publik Israel untuk melayani ya, yang sejak dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, kemudian dia ke 40 hari lamanya dia ada di padang gurun, dicobai oleh iblis di situ. Kemudian dia balik lagi, lalu dia ke Galilea. Yordan itu kan sudah di dekat Yudea di selatan ya, sudah dekat Yerusalem ya, dekat Laut Mati. Nah, jadi dia balik lagi ke Galilea, yaitu mungkin sekitar 100 km lagi jalan sampai sana. Lalu balik lagi datang ke menghadiri Hari Paskah seperti begitu. Terus balik lagi, jadi ini sudah di tahun kedua. Dia banyak melayani di Galilea, keliling-keliling di situ. Jadi, dimanapun Yesus berada dalam melayani, di mana saja, selalu ada sejumlah besar orang yang terus-menerus ikuti ya. Pada waktu di Yudea saja, dia sudah dilihat, diperhatikan bahwa murid-muridnya jauh lebih banyak dari murid-murid Yohanes Pembaptis. Jadi kemana saja dia pergi, itu ada banyak orang. Nah, kalau saya gambarkan tuh begini. Nah, ini orang-orang ini ada dalam beberapa lingkaran, katakanlah begitu ya. Ini ring 1. Yesus di sini ring 1 ini siapa? Ya, orang 12 murid. Ya, karena orang-orang terdekat. Ya. Baik. Saat itu Yesus murid-murid Yesus sudah genap 12 orang. Dia sudah belum lama, mungkin baru beberapa hari yang lalu dia mengadakan khotbah di bukit, sebelum khotbah di bukit di Galilea dekat Kapernaum itu. Nah, itu setelah khotbah di bukit itu, terus dia masuk ke dalam kota Kapernaum. Jadi peristiwa ini masih ada di kota Kapernaum. Kapernaum itu merupakan kota dagang, kota perdagangan pada saat itu di Galilea. Dia kota terbesar di Galilea. Ada kalau ini Danau Galilea, dia ada di bagian utara sedikit ya, di pinggir di tepi Danau Galilea. Jadi ini kota besar. Diperkirakan pada zaman itu ada 6.000 orang. Itu kota paling besar itu. Nah, jadi kota ini disebut juga sebagai the town of Jesus. Ini kota Yesus. Karena Yesus punya mission base di situ. Pangkalan misi di situ ya. Terus banyak pelayanan di situ. Kemana-mana dia pergi, balik lagi ke Kapernaum. Keluarganya kan sudah pindah ke Kapernaum. Dulu di Nazaret. Mungkin setelah Yusuf meninggal, lalu Maria dan anak-anaknya, saudara-saudara Yesus semua pindah ke Kapernaum. Ya, Yesus juga pindah ke Kapernaum. Jadikanlah itu mission base, jadi kota pelayanan Yesus. Nah, lingkaran yang saya katakan, lingkaran pertama ring 1 ini adalah murid-murid yang sudah genap 12 orang, yang pada waktu sebelum khotbah di bukit Yesus menetapkan mereka. Ya. Pada waktu awal itu cuma 4-5 orang waktu di Sungai Yordan, tapi sekarang ini sudah 12 ya. Kalau saya katakan ring 2, nah ini adalah orang-orang yang dari mana-mana. Bukan saja orang Galilea, bahkan ada dari luar negeri, dari Tirus, Sidon itu bagian utara sekali ya, kalau sekarang barangkali Libanon dan sebagainya. Nah, ada juga dari Yerusalem selatan jauh sekali ya, datang semua. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah memperhatikan Yesus selama ini, karena kagum akan pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang tidak pernah mereka dengar dari manapun. Dari orang Farisi, dari imam-imam, dari rabi-rabi Yahudi, tidak pernah mereka dengar khotbah Yesus yang semacam itu, yang luar biasa mengagumkan. Jadi mereka ini ikut terus. Tapi ada ring yang lebih luas lagi,
Ada ring yang lebih luas lagi. Ini orang datang dengan segala macam penyakit, kerasukan setan, penyakitnya macam-macam. Mereka cari Yesus untuk disembuhkan. Ya, yang jelas mereka ikut terus mencari karena mereka sudah percaya hanya orang ini saja yang bisa menyembuhkan. Lain tidak bisa. Ya, bahkan sampai membangkitkan orang mati ya. Mereka mencari dan menantikan mujizat dari Yesus. Jadi, ini adalah ring orang yang memang sakit penyakit, dirasuk setan dan Tuhan sembuhkan. Ada yang datang secara pribadi ya. Sebelum itu baru sehabis khotbah di bukit ada seorang kusta datang waktu itu sebagai contoh saja. Jadi lalu ada tersisip juga dia dalam mungkin di ring kedua atau ring ketiga atau paling tidak ring kedua, mereka kadang-kadang tuh mepet dengan murid-murid Yesus. Ini ada sekelompok kecil orang yang selalu datang. Ini orang-orang utusan dari Yerusalem atau orang-orang Farisi yang beberapa orang mereka tidak banyak. Tujuan mereka bukan mau mengagumi Yesus, tapi mencari kesalahan Yesus, mempelajari Yesus. Nah, jadi di sini kita sudah lihat ada orang dengan motivasi yang berbeda kan? Beragam. Ya, ring 1, ring 2, ring 3, lalu tersisip lah itu arahnya. Ini orang-orang yang mendengar Yesus, yang ada di saat situ. Nah, jadi kalau Yesus berkata kepada siapa? Kepada mereka ini. Tapi yang utama adalah murid-murid ini. Karena Yesus selalu punya visi, di samping visi pelebaran kerajaan Allah, visi Yesus adalah menyiapkan 12 murid ini, yang nanti setelah Yesus mereka yang akan meneruskan pekerjaan pelebaran kerajaan Allah di bumi ini. Jadi ini tugas yang berat ini. Ya. Jadi kepada mereka ini terutama, juga bisa saja di ring 2 itu tadi, orang-orang yang mereka sudah pengikut Yesus loh. Ingat pernah Yesus mengutus 70 orang. Nah, 70 orang ini berbeda atau hampir seluruhnya berbeda dari 12 murid yang ada itu. Jadi artinya orang-orang yang sudah mengikuti Yesus karena mereka sudah melihat ada sesuatu. Mungkin saja ada salah persepsi juga, bisa jadi. Mungkin mereka pikir ini adalah pahlawan nasional, bakal pahlawan nasional yang membebaskan Israel dari kerajaan penjajahan kekaisaran Romawi, barangkali begitu. Tapi yang jelas mereka orang-orang yang sudah mulai menaruh percaya, sekadarnya bagaimana kurang tahu, tapi mereka sudah melihat Yesus ini lain. Dia hebat, dia lebih dari yang lain, lebih dari Yohanes Pembaptis dan seterusnya. Nah sekarang kalau pertanyaannya siapa? Ya pasti ring 1 ini yang nomor 1. Para murid. Ring kedua boleh jadi dari situ karena Yesus sudah kenal mereka, terus menerus ikut dan mereka mengagumi dan mereka yang viral kemana-mana tentang siapa Yesus sendiri, kemana Yesus pergi nanti orang tambah banyak ikut terus begitu ya. Paling tidak begitu. Nah, inilah siapa, sekarang kita sudah tahu. Lalu kenapa? Ini pertanyaan Balina ya. Kenapa kok panggil mereka ya? Hai murid-murid di ring 1, hai orang-orang yang selama ini datang mengikuti pengajaranku di ring 2 misalnya begini. Ini kata-kata saya loh. Improvisasi. Marilah kepadaku. Kalau kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus sedang melihat mereka ini tadi apa? Marilah kepadaku yang letih lesu, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya, kenapa Yesus sebut itu? Pasti ada satu kehidupan di mana Yesus melihat mereka ini orang yang letih lesu. Mereka ini pasti orang yang berbeban berat. Nah, sekarang ini bisa timbul pertanyaan, tapi kan belum ditanya, jadi saya jadi loh apa sih itu beban berat seperti apa dan mungkin, tapi yang jelas marilah kepada aku murid-murid ini. Nah, jadi alasannya adalah sekarang mau tidak mau saya harus beritahu, menjelaskan di sini. Tadi saya sudah katakan ini penjelasannya harus terpaksa panjang, kalau tidak bisa mengerti dan tidak bisa terjawab pertanyaan ini. Jadi mereka melihat, Yesus melihat mereka sebagai orang-orang yang katakan di ring 1 dan ring 2 ini adalah orang-orang yang letih lesu. Bisa jadi ring 3 orang-orang yang sakit penyakit itu tadi juga secara fisik. Memang mereka letih lesu karena beratnya tekanan penyakit ya. Misalnya orang kusta bakal mati, tapi diisolasi diisolasi dengan peraturan sangat ketat dan sebagainya. Jadi orang-orang yang ada menderita secara fisik sekaligus membuat mereka menderita secara mental sebagai orang sakit. Nah, yang ring 2 dan ring 1 ini ya mungkin mereka sendiri tidak sadar bahwa mereka itu lelah. Mereka itu letih. Mungkin mereka sendiri belum sadar.
Nah, kenapa saya katakan begini? Ya, kan hadirnya Yesus ke bumi ini, datang ini, dan ingin supaya semua orang yang melihat Yesus akhirnya mengakui Yesus sebagai Mesias yang dari Allah. Ya, inilah juru selamat yang masih tertutup. Orang banyak, umumnya orang Israel termasuk pemimpin-pemimpin semua belum mampu melihat bahwa Yesus inilah juru selamat, Mesias yang dinanti-nantikan, yang sudah dinubuatkan itu ratusan tahun sebelum Yesus itu. Nah, Yesus ingin begitu. Nah, ingin supaya mereka kenal karena inilah keselamatan. Nah, jadi kehadiran kerajaan Allah, istilah yang sering kali kita ngerti itu, adalah satu kerajaan rohani, ya, tetapi yang ada di dalam kerajaan secara fisik, ya. Kalau kerajaan secara fisik kita tahu kalau disebut kerajaan atau sebuah negara, mesti ada wilayah, ya, pulau dan laut barangkali, ya, mesti ada. Terus kedua harus ada penduduk. Betul. Sebuah kerajaan masa nggak ada orang, ada penduduk. Terus ada pemimpin di situ. Nah, ada rajanya atau entah itu presiden dan kabinetnya, raja dan segala pembantu di kerajaan semua ada yang memimpin. Jadi kalau itu baru ada kerajaan. Nah, ini kerajaan Allah juga begitu. Walaupun secara rohani itu ada kepemimpinan Tuhan yang sekarang kepemimpinan Allah Bapa ini diserahkan kepada Yesus. Yang ini mereka perlu tahu. Jadi hadirnya kerajaan Allah dalam khotbah di bukit sebelumnya, kan ada Yesus mengajar mereka kalau mau berdoa Bapa kami kan, mulai dengan apa? Bapa, ya Bapa Bapa, datanglah kerajaanmu, ya. Ada salah satu kalimat itu kan datanglah kerajaanmu. Jadi ini berarti doa ini kan meminta supaya kerajaan Allah ini hadir di bumi. Nah, kerajaan ini udah hadir dengan diri Yesus Kristus yang membawa kebenaran yang tampak selalu berbeda dengan kebenaran yang dianut, yang dipegang kokoh oleh para pemimpin Yahudi pada saat itu. Ya, imam-imam kepala, orang Farisi, ahli Taurat. Mereka punya kebenaran berbeda, kebenaran berdasarkan hukum. Kalau ini kebenaran berdasarkan kasih. Jadi Yesus menghadirkan kerajaan Allah yang bisa dilihat di dalam diri dan kehidupan Yesus. Nah, ini orang-orang ring 1, ring 2 ini melihat itu. Kalau ring 3 kan cuma perlu sembuh toh. Nah, orang ring 2 nih, udah ngomong begini ya. Banyak pujian tuh kadang kita baca dalam Injil ya. Luar biasa pengajaran Yesus. Nah, orang-orang ini seakan-akan Tuhan kasih mereka tugas. Kalian harus menghadirkan kerajaan Allah. Hai murid-muridku yang 12 dan murid-murid yang lain dan pengikut-pengikut yang sekian lama selalu ikut sama saya, ikut saya, kalian semua harus menghadirkan kerajaan Allah. Waktu menghadirkan kerajaan Allah, artinya bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam hidup ini. Setiap pribadi yang mengaku diri atau yang sedang mengikuti Yesus, sedang percaya kepada Yesus. Membawa kebenaran ini tidak gampang di dalam dunia yang jahat. Betul, pastinya. Nah, disinilah kelelahan. Bagaimana orang mempertahankan kebenaran dalam dunia yang jahat? Lelah mental, lelah sakit hati, sampai tubuh pun ikut sakit. Kalau orang yang melayani Tuhan asal-asal jadi, memang dia tidak pernah lelah, tidak pernah rasakan kelelahan itu. Gak ada tantangan, ya. Kalau ada tantangan ya dia lari aja. Cari zona nyamannya. Cari zona nyamannya aja. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, Yesus menjadi pengikut yang sungguh-sungguh, entah dia itu punya latar belakang teologi, punya gelar akademik teologi atau tidak, pokoknya kalau dia itu betul memberi diri, dia akan merasakan bagaimana lelahnya melakukan kebenaran di tengah-tengah yang tidak benar. Contoh saja, dalam satu grup melayani bersama-sama. Yang lain tuh asal jadi saja, lari-lari kemana, tidak sungguh-sungguh bertanggung jawab. Tapi ada 1-2 orang yang bertanggung jawab. Dia merasa lelah. Nah, ini dia. Orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus ini, dia bisa merasa lelah di tengah-tengah dunia yang jahat. Apakah dunia kecil, apa dunia yang lebih besar? Dalam satu organisasi, dalam satu keluarga juga bisa, atau dalam satu masyarakat.
Karena dia mempertahankan kebenaran dalam kerajaan Allah, memberitakan tentang Yesus, dan dia sendiri, hidupnya sendiri harus menjadi itu media untuk orang bisa membaca siapa Yesus. Karena mempertahankan kebenaran dan kebaikan, maka dia bisa ditantang, ya. Seorang yang anti korupsi pasti ditantang habis-habisan, pasti. Karena dia hidup di tengah orang-orang yang sudah tersistem korupsi. Betul. Lelah nggak? Pasti. Nah, sangat, inilah. Jadi, hai murid-murid ring 1, hai ring 2, kalian ini semuanya lelah. Walaupun sekarang belum kalian rasakan betul, karena kalian pun masih lihat Yesus ini seperti apa. Nanti setelah Yesus mati, baru mereka rasakan kelelahan itu semuanya. Aku sudah bilang duluan. Ya. Kalau lelah, datanglah kepadaku. Cuma sekarang orang ambil ini, ayat ini, untuk kalau saya berbuat dosa sebagai akibat saya sudah jatuh kaki patah, ya ini ayat ini dipakai. Jadi apa saja, walaupun dia salah, dia nggak beres bagaimana, tapi kalau dia sudah lelah, itu ayat ini dipakai untuk mengobati. Tapi maksud ayat ini bukan itu. Nah, ini yang ditanya Mbak Lina tadi. Betul, terjawab. Siapa? Ya. Siapa itu? Mereka yang berkomitmen memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Dan melakukan sungguh-sungguh, you akan merasakan pasti you lelah. Oke. Marilah. Datanglah kepadaku. Iya Pak, menarik sekali. Rupanya ada story yang cukup panjang di balik satu ayat ini. Marilah datang kepadaku. Kita dibawa pada saat Yesus. Saya sudah mulai berimajinasi. Ada di ring mana kalau saya saat itu ada ya. Atau ring 1, ring 2. Tapi begitu luar biasanya Tuhan Yesus ya. Dia bisa merasakan, melihat kondisi yang dialami banyak orang. Orang terdekat, bahkan followers yang setia, di luar murid-muridnya, bahkan orang-orang yang mungkin hanya mencari kesembuhan tadi. Tapi semuanya lelah, letih, lesu, berbeban berat. Memang betul juga bahwa secara fisik benar juga, bukan salah. Jadi memang itu murid-murid itu kan juga orang-orang kecil ya. Orang-orang yang memang juga orang-orang lain, karena mereka itu menderita juga secara fisik, karena apa, berada di bawah penjajahan Romawi. Dan mereka harus membayar pajak tinggi. Belum peraturan-peraturan agama lagi menuntut mereka harus bayar ini, bayar itu setiap tahun. Seperti itu, ada korban penebus dosa dan segala macam. Uang semua itu, atau hewan, atau apalah begitu ya. Jadi memang secara fisik mereka juga menderita. Ditekan oleh para pemungut cukai dan sebagainya. Ya, komplit sudah Pak ya penderitaannya. Jadi lelahnya secara mental tadi Bapak sebut, ya juga fisik. Ada secara fisik juga. Makanya Yesus ajak untuk mereka datang. Dan supaya tidak salah kaprah, kalau dibawa konteks sekarang tentu firman Tuhan juga masih berlaku. Firman Tuhan tidak pernah expired tentu saja, selalu baru. Nah, supaya tidak ada kesalahan, kita akan luruskan. Sebenarnya yang letih lesu kalau di zaman sekarang berbeban berat. Nah, seperti apa ini Pak? Kan tadi Bapak jelaskan, seringkali kita menyalahartikan khotbah, atau orang menganggap kalau sudah berbuat dosa jatuh bangun, ayat ini menjadi obat. Nah, bagaimana seharusnya? Iya, saya kira kalau kita sudah pahami konteks itu ya, bagaimana Yesus melihat mereka sebagai orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat ya. Jadi kalau Tuhan sudah melihat seperti itu. Nah, sekarang kan memang kita bisa berpikir, apakah ada di zaman sekarang orang-orang yang letih lesu seperti yang saya gambarkan itu tadi menurut konteks sana? Ada enggak? Adakah orang-orang yang terpanggil oleh Tuhan? Ada enggak? Banyak. Adakah orang-orang yang sudah berkomitmen, aku sudah menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, mau melayani seumur hidup ya. Bahkan aku sekolah teologi ya, aku punya gelar-gelar teologi ya. Aku pendeta, ya seperti saya pendeta. Aku juga pengajar dan macam-macam. Nah, ini kan ring 1 apa ring 2 apa ring 3 nih? Ring 1 mestinya ya. Ada nggak ring 1 sekarang ini? Kalau Yesus itu kelihatan dengan mata kepala. Ada nggak ring 1? Ada. Banyak. Iya. Banyak sekali. Iya. Ada puluhan juta orang Kristen di negara kita. Di seluruh dunia menurut catatan yang namanya orang Kristen itu sudah mendekati 7 miliar. Banyak sekali. Ya, sorry, salah. Penduduk dunia 7 atau 8 miliar. Secara keseluruhan. Lalu orang yang beragama Kristen ya, agama ya. Itu menurutnya saya lihat di internet kapan ya, saya sudah lupa itu.
sekitar ada yang bilang sekitar 2 miliar, ada yang bilang 3 miliar, tapi ada yang bilang sudah turun, sudah tinggal 1,5 miliar, ya nggak tahu ya yang mana tuh data. Nah dari katakanlah misalnya 2 miliar ya atau 3 miliar ya. Nah dari 3 miliar ini ada berapa orang-orang yang model seperti 12 murid itu tadi? Dalam arti mereka dikhususkan untuk full time melayani, belajar banyak buku dibaca, semua dilalap semua buku sampai mendapatkan gelar akademik macam-macam semua. Ini kan berarti orang-orang khusus kan? Kan mereka sudah tinggalkan banyak hal. Betul. Ya, kadang-kadang tinggalkan keluarganya sendiri, kadang-kadang tinggalkan pekerjaannya untuk full time. Nah ini memang ring 1 kan? Ya. Jadi ring 1, kalau ring 2 ya kita masih katakan begitu banyak orang yang sungguh beriman kepada Yesus, walaupun mereka itu bekerja dalam bidang-bidang yang berbeda dan ada di dalam masyarakat di mana-mana, ya bisa katakan. Tapi mereka juga terus selalu mencari, mendengarkan pengajaran Yesus. Ini kita katakan ring 2 ya, ini istilah saya loh, ring ini ya. Untuk memudahkan. Untuk memberi gambaran saja gitu. Ada nggak pada saat ini? Ada. Banyak. Berarti Yesus yang mengatakan marilah hai kamu yang lelah, yang letih, lelah dan berbeban berat itu kan ada juga. Kita melihat dalam sejarah bagaimana orang-orang yang para martir itu mati oleh karena pekerjaan pelebaran kerajaan Allah dalam Kristus ya. Mereka menjadi martir. Dan banyak orang yang susah. Memang susah sama seperti Yesus tadi. Uang susah semua, tapi semuanya demi. Tapi ada nggak orang-orang ring 1 yang mereka hidupnya senang sekali ya. Nah, mereka nggak rasa letih lesu itu. Tapi yang susah memang dapat rasakan letih lesu. Nah inilah orang-orang yang dipanggil Yesus. Kalau menurut konteks itu tadi, dan juga orang-orang yang ring kedua. Jadi berarti konteks yang dulu itu ada bahkan lebih banyak kalau dihitung seluruh dunia. Berapa banyak gitu orang ring 1 dan orang ring 2 ya. Nah itu mungkin harus sudah tambah ring-ring lagi. Ada ring 3, ring 4 ya dan sebagainya ya. Dan, satu segi seperti ada pada ring 3 atau ring 4 itu ada, kan semua orang bisa sakit bisa datang kepada Yesus ya. Jadi kalau kita membawa itu konteks ke sini ya memang tetap relevan, akan senantiasa relevan, sehingga panggilan Yesus ini selalu relevan. Apakah ini menjawab pertanyaan atau tidak ya? Ya, artinya masih akan terus berlaku sekarang, esok, bahkan sampai selamanya untuk kita datang kepada Yesus. Pada kenyataannya siapapun kita, mau di ring 1, ring 2 tadi yang Bapak gambarkan, tentu tidak lepas dari tantangan. Pergumulan selalu datang. Tidak lepas dari tantangan. Tidak ada orang yang melakukan pekerjaan pelebaran kerajaan Allah yang disebut kehadiran kerajaan Allah di bumi itu yang tidak ada tantangan. Kecuali memang dia tidak mau tantangan dan dia mencari selamat. Itu tadi lari tadi. Dia lari tadi ya. Dia nggak rasa letih lesu. Yang dia rasakan takut. Kalau orang yang berani memang ada letih lesu. Marilah itu yang dipanggil gitu. Jadi ini hubungannya dengan pekerjaan pelebaran kerajaan Allah, melakukan kehendak Tuhan, mempertahankan kebenaran dan kesucian ya di tengah-tengah kejahatan hidup yang ada di dalam dunia ini. Mereka harus menjadi orang benar. Lelah, marilah. Capek, marilah. Datanglah. Beban berat sekali, marilah. Ya, Pak Freddy, luar biasa. Rasanya tergambar dalam benak saya, Yesus ada dan memanggil, marilah, datanglah kamu yang letih lesu, banyak tantangan, banyak tangis sekarang, marilah. Nah, di situ ajakan Yesus tidak sekedar ajakan yang mengajak datang, mengajak hadir, tapi ada janji, kelegaan. Nah, apa yang dimaksud dengan kelegaan oleh Yesus itu sendiri, dan bagaimana Yesus memberikan kita, orang-orang yang ada di ring 1 yang full time, penuh komitmen melayani, dan ring 2, dan kita yang mengalami sakit penyakit, kelegaan apa yang dimaksud oleh dia? Kalau itu kita berpikir secara fisik, ya kalau terjadi secara fisik kan bisa saya sakit seperti barusan ya masuk ICU ya itu secara fisik sangat sakit ya. Iya pasti. Begitu sakit itu stop, lega. Mudah digambarkan, secara fisik mudah digambarkan ya. Kalau saya jalan capek ya, misalnya saya sering jalan kaki ya, paling sedikit 1 jam.
pagi atau sore ya ada rasa capek ya, berkeringat, baru minum es krim, rasanya gimana? Lega. Betul. Aduh udah kecapean, Enak sekali. ngantuk berat, terus dapat bantal yang enak tidur. Lega sekali. Lega. Apalagi mimpinya macam-macam. Ya. Secara fisik terlalu gampang ya. Tapi lega secara mental itu bagaimana? Ya. Secara mental ini, nah ini yang sebenarnya kita harus betul-betul melihat dengan mata rohani. Oke. Adakah, saya hanya ambil contoh ini, adakah orang yang dalam kesulitan, ya, dalam situasi di mana dia tidak tahu mau ada jalan keluar apa lagi. Tiba-tiba Tuhan membuka jalan, mendapatkan jalan keluar. Lalu dia nangis. Ini nangis kelegaan, rohani, atau nangis apa? Ini nangis kelegaan. Penuh syukur. Nah, jadi lega ini bukan satu lega terutama secara fisik ya. Bisa saja orang sembuh dari sakit pasti ada kelegaan ya, dalam kadar tertentu ya. Masih butuh lama lagi untuk dia bisa pulih 100%. Tapi secara mental tadi mempertahankan kebenaran di dalam hidup ini. Selama saya hidup, saya mempertahankan kebenaran dalam situasi apapun juga. Lalu saya merasakan begitulah, lalu Yesus panggil dan saya datang. Tuhan memberikan penghiburan. Hal ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memang ada di dalam situasi itu. Kalau tidak, sulit mengartikan kelegaan ini dalam situasi kelegaan mental itu. Jadi, misalnya, saya sudah setengah mati melayani, habis seluruh waktu saya untuk pelayanan. Banyak orang yang merasa tertolong. Dan saya merasa sangat capek. Tapi begitu masih orang fitnah saya. Masih orang memusuhi saya. Rasanya sudah hancur. Lelah. Berbeban berat. Saya datang kepada Yesus. Nah, Yesus janji. Aku akan memberi kelegaan. Nah, ini adalah kelegaan rohani. Yang sukar kita lukiskan dengan kata-kata kita. Tapi kalau sembuh dari penyakit tidak ada bekas lagi kan gampang dilukiskan ya. Betul. Tapi dalam hati. Adakah orang-orang semacam ini? Ada, banyak. Nah, itu hanya dialami oleh orang-orang yang sungguh melayani Tuhan, benar-benar komit melayani Tuhan, jujur, kesucian, apa semua. Bukan asal-asal, hanya terpampang di depan sebagai seorang rohani yang besar, tetapi sebenarnya dia itu tidak sungguh-sungguh. Kalau dia sungguh-sungguh, ya, maka dia akan merasakan kelelahan itu. Lalu dia datang kepada Yesus dengan panggilan, marilah kepadaku. Yesus akan menghibur dia. Pasti. Nah, di situ bagaimana dia melukiskan? Kadang-kadang dia sulit melukiskan. Inilah kelegaan rohani. Di samping bisa saja kelegaan fisik, ya, terjadi. Jadi bukan ini berarti menyangkal sama sekali kelegaan fisik, tetapi ini terutama dalam konteks ini terutama adalah kelegaan secara rohani. Secara mental dia seperti beristirahat. Misalnya dia sudah capek, tidak tahu mau bikin apa lagi ya. Lihat seperti Ayub ya. Ayub sudah habis-habisan kan? Bayangkan itu. Tapi ada kata-kata keluar dari mulut. Apakah kita hanya mau terima yang baik saja dari Tuhan, sedangkan yang tidak baik sebagai akibat pelayanan kita tidak mau terima? Waktu mengatakan itu dia merasa lega. Itu embun surgawi jangan akan menutupi seluruh hati batin sampai sumsumnya. Dia katakan, inilah saya tidak akan pernah menyangkal iman saya kepada Yesus. Itu kelegaan. Keren, ya. Mengalami Tuhan, mengalami kehadirannya di dalam seluruh kehidupan kita. Karena kita melakukan yang baik. Makanya sebagai pengikut Kristus, jangan menyesali kalau ada kepercayaan diberikan kepada kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Buatlah yang terbaik. Walaupun manusia tidak ada satupun yang memuji kita. Tidak ada orang memuji kita. Tidak apa-apa. Tidak ada orang lihat. Tidak perlu dipromosikan. Tuhan melihat kelegaan itu diberikan. Dia tidak melihat bahwa kelegaan itu karena ada rumah yang mewah, ada makanan yang cukup. Dia melihat kelegaan itu ada Tuhan di dalam dirinya. Dan kelegaan itu surgawi. Jadi bagaimana orang bisa lukiskan? Sukar. Tapi itu dirasakan dan diterima. Dan itu janji Tuhan. Makanya kenapa ada orang siap mati seperti martir itu. Mereka mati dengan menyerahkan. Petrus menurut tradisi mau disalibkan, dia bilang aku tidak layak. Karena itu baliklah, kepalaku di bawah, kaki di atas. Itu kelegaan yang bisa dilukiskan enggak? Sukar dilukiskan.
Bagaimana kelegaan Yesus pada waktu gantung di salib? Menderita, semua mata menyaksikan, dan dia berkata, Tuhan Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang dibuatnya. Kelegaan surgawi. Bisakah kita tuliskan, lukiskan? Nggak ada kata-kata yang cukup. Tapi bisa dirasakan. Bisa. Itu kelegaan. Itu dijanjikan. Tapi sekali lagi ini hanya dirasakan oleh orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan sepenuh hati, sepenuh hidup, dengan jujur, tidak munafik seperti orang-orang Farisi. Sungguh-sungguh. Ini ada juga di zaman sekarang. Tapi ada banyak mungkin juga yang tidak begitu. Dan kita semua dalam proses. Iya. Tentu kita ingin menjadi bagian orang-orang yang mengalami kelegaan itu, Pak. Mengalami Tuhan, masalah boleh datang, tantangan boleh menerpa kapan saja, tapi ketika kelegaan itu kita rasakan, rasanya itu yang kita butuhkan. Nah, masalahnya bagaimana, Pak, kita seharusnya meresponi ajakan Yesus yang luar biasa ini, undangan yang istimewa, bahkan bisa dibilang ini undangan terbesar sepanjang masa, karena penuh dengan janji kelegaan. Bagaimana kita seharusnya meresponi agar kita tidak terjebak dalam satu keraguan tentang janji Tuhan tentang kelegaan ini. Bagaimana kita harus menyikapi undangan Yesus ini di zaman sekarang, supaya benar-benar kita merasakan hadirnya kelegaan yang Dia janjikan itu. Iya. Ya, sekali lagi bahwa kalau kita kembali kepada konteks yang lalu, dulu, zaman itu, kemudian terus konteks itu kita bawa kepada sekarang, ya. Kan kita membayangkan begini, ya. Saya ini suka berimajinasi untuk menolong saya mengerti. Menarik, ya. Oke. Saya tidak terlalu berusaha untuk berargumentasi, tapi saya lebih baik berimajinasi. Seakan-akan saya melihat Yesus, seperti dulu waktu saya sakit, saya akan melihat Yesus sedang memimpin tim yang mengurus orang-orang di ICU, saya seperti melihat itu, tapi bukan melihat gambar atau apa, tapi saya melihat dalam batin saya meyakini itu. Ya. Jadi kalau kita melihat Yesus, ya, sekarang kan saya misalnya, Yesus ada di depan saya, ya, katakanlah seperti di depan kamera. Dia tahu bahwa saya ini sedang menderita satu penderitaan mental oleh karena kebenaran loh, bukan karena dosa saya, ya, bukan karena keserakahan saya atau karakter saya yang nggak benar, ya, bukan karena kepentingan manusiawi saya, tapi dia melihat saya sungguh-sungguh dan saya mengalami kesulitan hidup. Nah, dia tahu saya lelah, saya berbeban berat karena saya harus melakukan itu terus-menerus. Lalu dia panggil, Freddy, marilah, aku akan berikan kelegaan. Apa tanggapan saya? Datang. Pakai argumentasi apa? Mau belajar teologi dulu? Maaf Yesus, saya baca dulu kurang lebih 10 buku tebal-tebal dulu, baru saya ngerti dan saya datang. Enggak, datang. Nah, tapi ini kan hanya mungkin terjadi bagi orang yang berrespons ini adalah orang yang membuka pikirannya terhadap Yesus yang dia mengerti sekarang ini. Orang yang membuka hatinya, sikap hatinya, inilah dia. Kuncinya itu, membuka hati, pikiran. Kelakuan, semua akan ikut bergerak, datang kepada dia. Ini perbedaan besar pada zaman Yesus itu. Kalau kita membaca itu, sebenarnya kita tidak cukup baca ayat 28, 29, 30. Harus baca dari ayat 20. Ya. Ayat 20 itu Yesus baru saja mengutuk 3 kota, ya. Kapernaum ini loh, mission base-nya Yesus ini dikutuk oleh Yesus sendiri. Korazim ada dekat kira-kira 4-5 km dari ini. Terus Bethsaida ini agak sedikit di seberang Galilea, tapi tidak terlalu jauh kalau menyeberang itu. Ini daerah asalnya Petrus sama saudaranya Andreas, mereka murid Yesus juga Filipus, ya. Mereka berasal dari situ, ya. Di situ pernah Yesus menyembuhkan orang buta dan seterusnya itu, ya. Saya sekarang misalnya ambil contoh, saya merespons undangan Yesus. Ya apa perlu lagi saya itu banyak ini. Kan saya sudah rasakan kehadiran Yesus. Saya sudah rasakan bagaimana melayani Yesus dan saya benar-benar capek. Lah kalau sudah capek, lalu orang terlalu mari minum. Tunggu dulu, maaf, apakah saya pelajari dulu apakah minum ini dari mana, siapa yang kasih. Nggak perlu, apalagi yang menawarkan Yesus, ya.
marilah kepadaku. Ya, jadi sekali lagi, pikiran kita mengerti Yesus, sikap hati kita menerima Dia, dan kelakuan kita akan mengikutinya. Bahkan perkataan kita pun akan keluar dan berbicara tentang Dia. Datang kepada Yesus. Tidak perlu rumit-rumit teori, tips bagaimana datang kepada Yesus. 1, 2. Orang kan suka tips ya. Enggak. Masalah hati itu bukan masalah tips-tips ya. Tips itu hanya menyenangkan kepala. Ya, punya tips yang bagus tapi dia nggak datang sama aja. Tapi nggak punya tips, nggak punya argumentasi apa-apa, datang. Yesus sudah panggil kok. Nah, tapi tidak mungkin ini dirasakan, dihayati oleh orang yang tidak sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Nggak mungkin dia rasakan ini. Atau orang yang tidak sungguh melayani, walaupun dia sebetulnya golongan ring 1, golongan ring 2. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh, yang dia tidak rasakan itu. Ya, itu yang ada pemisahan yang Tuhan gambarkan dengan orang-orang Farisi. Nah, tadi itu ayat yang saya mau katakan, itu ayat-ayat sebelumnya itu ya. Itu kan jadi orang-orang kota-kota ini Korazim, Betsaida ini kan semua kan dikutuk oleh Yesus karena Yesus sudah berbuat banyak mujizat di situ, tapi mereka tetap tidak bertobat. Tapi Yesus katakan, tapi kalian orang kecil ini ya. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka itu seperti buta, nggak bisa melihat, sehingga nggak bisa kenal saya ini dari Allah Bapa. Mereka nggak bisa kenal, mereka tolak. Tapi kalian yang kecil ini, banyak nelayan-nelayan kecil seperti tapi kalian ini, kepada kalian dibukakan. Nah, jadi persoalannya apa kita terbuka atau tidak? Kalau tidak terbuka, ya kita hanya bahas tentang Yesus, hanya bahas tentang Yesus. Tapi tidak mengalami panggilannya itu. Nggak rasakan bahwa dia panggil semacam itu. Kecuali kita sakit baru kita cari ayat ini. Jadi obat. Kalau uang tidak ada ya cari ayat ini ya. Kalau sudah mengalami kesulitan cari ayat ini. Itu tidak katakan, saya tidak katakan bahwa itu tidak mengena. Tetapi yang konteksnya ya sepertinya itu. Jadi memang harus datang. Tidak ada untuk apa kata lain. Tidak perlu argumentasi, panjang lebar, tapi ada aksi dengan penuh percaya datang kepadanya. Kecuali tidak beriman, ya memang datang. Lain ceritanya ya Pak ya. Ya, artinya kita tidak percaya dia. Ya, memang bagaimana datang. Betul. Kuncinya dipercaya ya. Ketika kita sudah menjadi orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, menerima panggilan dan ajakan ini tentu tidak ada kata lain, tidak ada respon lain selain datang. Barangkali saat ini ada banyak orang percaya yang sudah menyerahkan dirinya sepenuh waktu untuk melayani Tuhan, tapi mengalami letih lesu, beban berat, dan banyak pergumulan sehingga merasa butuh istirahat. Closing statement mungkin sebagai penutup di akhir episode kali ini Pak, untuk mereka-mereka anak-anak Tuhan yang terbeban berat, yang letih lesu dan membutuhkan Tuhan. Silakan Pak Freddy. Ya, saya ingat kata-kata Yesus, aku tidak memanggil lagi kamu sebagai hamba, tapi aku memanggil kamu sahabat. Nah, sahabat itu apa? Ya, sahabat adalah dia yang ada di dalam diriku dan dia yang menyimpan diriku di dalam dirinya. Kalau Yesus panggil kita sahabat, yaitu dia menyimpan diri kita dalam dirinya dan kita ada di dalam dirinya. Lah, terbuka. Jadi terbuka saja kepada Tuhan. Ya, jangan pikir macam-macam lagi. Kalau kita di dalam sakit, kalau kita di dalam penderitaan dan juga persoalan mental, ya tidak perlu lagi kita repot-repot studi dulu. Enggak, datang. Itu aja. Saya kira kuncinya cuma begitu aja. Ya, datang kepada Yesus. Kata itu enak sekali. Ya, sudah dengar toh? Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nunggu apa lagi kalau memang benar-benar lelah. Kalau nggak lelah ya cuek aja. Tapi kita akan merasakan kelelahan itu kalau kita sungguh-sungguh melakukan apa yang dikehendaki Yesus dalam iman kepada Yesus. Amin. Terima kasih banyak Pak Freddy untuk hari ini. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Iya, datanglah kepada Yesus dan terima bantuannya. Tawaran, ajakan yang luar biasa.
Ya, sampai di sini perjumpaan kita di Bincang Kita episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.